Halo kawanku semuanya, jumpa lagi di kesempatan kali ini dengan saya Darut Wijaya Kusuma. Salam sehat, salam bugar, salam bahagia selalu. Semoga Anda dirahmati Tuhan dan dilancarkan segala urusannya. Di kesempatan ini Darut akan membahas masalah penyakit yang sudah umum kita dengar, bahkan sudah banyak terjadi di mana-mana orang yang menderita penyakit ini. Penyakit apa itu? Penyakit ini adalah penyakit stroke, baik stroke ringan ataupun berat. Penyakit stroke ini dipicu oleh lemahnya sistem peredaran darah atau sistem pembuluh darah, baik disebabkan oleh kolesterol, disebabkan oleh pengentalan darah atau penyumbatan atau hipertensi. Stroke ini yang kita lihat itu ada dua ya. Ada orang yang menderita stroke kanan dan ada yang menderita stroke kiri. Menurut infonya, kalau orang itu menderita stroke kanan itu biasanya disebabkan oleh tekanan pikiran yang terlalu depresi, terlalu stres, dan ditambah buruknya sistem peredaran darahnya sehingga merusak saraf otaknya. Dan yang kiri itu kebanyakan disebabkan oleh makanan atau tingginya kolesterol. Kolesterol jahat, LDL ya, itu bisa memicu rusaknya sistem saraf pembuluh darah otak, menyebabkan stroke kiri. Bagi Anda yang mempunyai keluarga yang terkena stroke, di sini adalah anjuran-anjuran ataupun pantangan-pantangan dalam merawat si pasien atau yang sakit, baik itu stroke ringan ataupun berat. Bagi Anda yang sudah terkena stroke atau keluarga Anda yang terkena stroke ringan, itu masih untung. Untungnya apa? Itu ringan, masih mudah diatasi secara cepat. Namun ringan atau berat sama ya penanggulangannya, yaitu satu, menghindari pola pikir yang buruk. Tidak boleh resah, was-was ataupun panik agar tensi darah tidak naik. Karena apa? Dengan naiknya tensi darah menyebabkan stroke semakin parah. Itu pola pikir ya. Jadi pikiran was-was, panik, bingung, gundah gulana, depresi, stres dan sebagainya itu dihindari bagi penderita stroke. Dan penderita stroke juga jangan sering-sering nonton adegan-adegan yang membuat dirinya terpicu untuk emosi atau ikut ke dalam suatu drama sehingga membuat dirinya emosi bila drama tersebut adalah adegan-adegan kebencian atau apa segala macam itu. Dan jangan pula yang suka nonton adegan perkelahian, baik itu nyata ataupun film. Seperti kalau nyata itu seperti tinju, itu sebaiknya dihindari karena akan membuat jantung Anda berdebar. Orang nonton tinju itu kebanyakan kepingin juga ingin nonjok gitu. Ada salah satu petinju yang dibelanya di situ. Itu yang menyebabkan tensi atau jantungnya berdebar-debar dan membahayakan pembuluh darahnya yang sudah melemah. Terutama pembuluh darah di otak, karena stroke itu pusatnya di otak sini. Diperhatikan lagi juga makanannya, pola makanannya harus dihindari makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh, mengandung LDL atau mengandung kolesterol, seperti makanan-makanan atau olahan-olahan yang bersantan dan daging-daging yang bergaji, yang banyak lemaknya, tinggi lemak. Itu dihindari atau dijauhkan bila Anda sudah terkena itu atau keluarga Anda. Jangan dekati lagi makanan-makanan olahan-olahan yang seperti itu, yang memicu penyempitan pembuluh darah atau pengentalan darah ataupun penyumbatan pembuluh darah semakin parah. Dan juga hindari makanan-makanan yang bernatrium tinggi. Olahan-olahan junk food, instan atau apapun itu yang bernatrium tinggi. Apa itu natrium? Bergaram tinggi atau rasanya asin. Jangan makan yang asin-asin, olahan asin-asin, kue asin-asin, apapun itu sudah. Yang penting jangan terlalu asin. Untuk berikutnya juga jangan mengkonsumsi buah-buahan yang fatal akibatnya terhadap orang menderita stroke. Satu, jangan mengkonsumsi buah duren. Buah duren dilarang ya. Buah duren, buah nangka atau buah yang beralkohol.
sawo juga menurut informasinya katanya dapat menaikkan tensi darah. Jadi hubungannya antara hipertensi dengan stroke itu sangat erat. Karena sebelum stroke pastinya itu tensinya tinggi. Nah, yang kuat jantungnya, yang tidak kuat pembuluh darahnya di areal otak. Akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Untuk itu hindari ya buah-buahan, makanan-makanan yang sudah saya terangkan tadi. Dan sayuran sekarang, sayuran yang tidak boleh sayuran seperti bayam, daun ketela, dan apa lagi? Pokok sesuatu yang bergetah. Daun ketela juga bergetah. Kalau bayam itu zinc atau tinggi zat besi. Nah, itu dapat memicu tensi naik. Hindari itu ya. Dan banyak lagi sayur-sayuran yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang penderita hipertensi ataupun stroke. Dan juga jamu. Ada pasien yang mengeluhkan sehabis minum jamu itu tensinya naik. Jadi seperti jamu yang pahit, terlalu pahit, apapun itu jamunya. Yang penting jangan terlalu pahit. Biarpun itu herbal, diambil dari sawah, dipetik dari kebun, tapi itu terlalu pahit, itu hindari karena dapat menaikkan tensi darah dan membahayakan stroke-nya. Nah, itu lagi ya. Jadi Anda harus berhati-hati bagi Anda yang sudah terkena stroke ringan ataupun berat, dan ataupun keluarga Anda atau teman Anda. Tolong diinformasikan apa yang sudah saya ulas ini. Kasihan mereka. Karena apa? Kadang tidak tahu main konsumsi ini semakin parah. Dan stroke itu jangan sampai kambuh kedua kali, 3 kali. Itu berbahaya banget ya. Kalau sudah sembuh, hati-hatilah dalam pola pikir, pola makan. Hati-hati sekali. Kalau sampai kambuh 3 kali, 4 kali, ada yang sampai 5 kali, itu fatal kebanyakan ya. Jadi hati-hati. Dan orang stroke itu akan mengalami suatu fase atau sifat yang kembali seperti anak-anak, yaitu manja. Jadi manja kayak anak kecil, itu harus sabar yang merawat, manja. Setelah itu males kalau disuruh latihan itu males. Kebanyakan saya menangani orang stroke itu bila disuruh latihan begini-begini itu bawaannya males, kata keluarganya. Saya kan terapi saraf, jadi habis saya terapi, saya anjurkan gerakannya begini. Tapi apa yang terjadi setelah pertemuan berikutnya kok masih melamban, ternyata males dan tidak mau melakukan. Ya itu memang fase-fasenya ya. Jadi males dan manja seperti anak kecil. Kalau minta sesuatu harus ada segera. Kalau enggak dia ngamuk. Nah itu karena apa? Fluktuatif tensi darahnya naik turun, emosionalnya juga naik turun. Nah harap sabar ya yang mempunyai pasien atau mempunyai keluarga yang terkena penyakit stroke. Bagi yang ringan itu Anda hati-hati sendiri, jangan sampai kambuh. Bagi yang berat harus sabar yang merawat. Si pasien juga harus sabar. Bahaya kalau nggak sabar karena tensi naik bisa fatal itu nantinya. Itulah ya kawan ya. Hindari dan tetap berobat, tetap kontrol tensi darahnya berapa gitu ya. Jangan males untuk kontrol, karena untuk mengantisipasi terjadinya hipertensi yang membahayakan saraf di otaknya. Seperti itu. Jadi konsumsi yang baik-baik saja, yang aman-aman saja bagi Anda yang sudah terkena ataupun keluarga yang sudah terkena. Nah, tadi saya hanya menjelaskan pantangan atau larangan-larangan makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Dan yang masih boleh dikonsumsi mungkin akan saya beberkan nanti di video yang lain biar durasi di video ini tidak terlalu panjang. Untuk itu kawan, terima kasih telah menonton. Semoga ini bermanfaat. Bila ini bermanfaat silakan share kepada yang lain agar yang lain juga mendapatkan info kesehatan dari Cak Lutfi Jaya Kusuma ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.